Ya, silahkan. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Muhammad Fajar Purnomo MSI selaku dosen dan pengampu kami, juga teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini, semoga selalu senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang filsafat politik Niccolò Machiavelli dan Renaissance. Jadi, fokus utama pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang Niccolò Machiavelli dan Renaissance. Sebelumnya, kita kenali dulu siapa itu Machiavelli. Biografi singkat tentang Niccolò Machiavelli adalah yang pertama, dia lahir pada tanggal 3 Mei 1469 di Florence, Italia. Kemudian wafat pada tanggal 21 Juni 1527 di Florence. Dia adalah seorang filsuf politik dan negarawan Renaissance di Italia, sekaligus sekretaris di Republik Florentin. Salah satu karya yang paling terkenal dari Machiavelli adalah The Prince, yang membawanya kepada reputasi seorang ateis yang tidak bermoral. Kemudian, alasan kenapa memilih Machiavelli, yang pertama adalah dalam tatanan konteks zaman, yaitu karena beliau ada pada masa Renaissance. Lantas, apa yang istimewa dari Renaissance? Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah alasan kontribusi pemikiran beliau, yaitu beliau terpengaruh dan berpengaruh pada Renaissance. Kemudian, dan ternyata setelah selain beliau itu terkenal, pemikirannya beliau juga kontroversial. Nah, ini kan menjadi lebih menarik. Nah, kemudian inilah yang menjadi alasan kenapa memilih Machiavelli. Selanjutnya, alasan yang pertama tadi adalah konteks zaman, yaitu pada masa Renaissance. Kita kenal lebih dalam, apa itu Renaissance? Renaissance ini adalah starting point, yaitu untuk memahami perkembangan sejarah peradaban Eropa modern, juga filsafat modern. Jadi ketika kita ingin mempelajari filsafat modern, kita bisa mulai dari masa Renaissance. Kemudian adalah otoritas. Di sini bukan maksudnya bahwasanya Renaissance ini adalah sebuah otoritas, bukan, tapi pada masa Renaissance terjadi runtuhnya otoritas gereja, kemudian menguatnya otoritas sains. Selanjutnya adalah epistemologi. Sekali lagi, ini bukan berarti Renaissance adalah sebuah epistemologi, tapi pada masa Renaissance terjadi perubahan epistemologi pada sudut pandang, yaitu yang awalnya teosentris menjadi antroposentris, yang kemudian melahirkan sebuah rasionalitas. Selain itu, muncul juga tokoh ilmu pengetahuan dan kesusastraan dan pemikiran-pemikiran yang baru. Nah, hal-hal ini menjadi menarik karena apa? Kita lihat garis waktu dari Renaissance. Di sini saya memberi lingkaran fokus kepada Renaissance. Kenapa? Kita bisa lihat pada masa sebelumnya terjadi Middle Age atau Dark Age, yaitu terjadi pada kurun waktu yang cukup lama, yaitu 600 tahun lebih. Nah, menjadi menarik adalah bagaimana bisa sebuah masa yang sangat lama ini tiba-tiba berubah menjadi masa Enlightenment atau masa pencerahan. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata Niccolò Machiavelli ini menjadi salah satu kontributor pada masa pencerahan ini. Berarti bisa kita lihat atau bisa kita jadikan garis benang merah bahwasanya Machiavelli ini sangat memiliki dampak. Seperti apa dampaknya? Nah, masih pada masa Renaissance. Di sini juga ada timeline lagi untuk lebih menjabarkan bahwasanya sebelumnya ada medieval period atau masa kegelapan yang dimana didominasi oleh otoritas gereja. Maksudnya apa?
Pada masa itu, gereja menempati posisi utama pada ranah pemerintahan ataupun politik. Jadi tahta yang keluar dari gereja adalah tahta yang harus dilakukan oleh semua yang ada di sana. Kemudian terjadilah sebuah renaissance atau upaya penghapusan sebuah otoritatif tersebut. Begitu. Kemudian kontribusi pemikiran. Kontribusi pemikiran Nicholas Machiavelli pada masa Renaissance dan seperti apa kontroversinya? Nah, kita akan membahas. Yang pertama adalah pemikiran. Nicholas Machiavelli, ia menggugat kekuasaan berbasis legitimasi religius tradisional yang sudah mengakar pada zaman dominasi agama tersebut. Secara singkatnya, ia tokoh yang terpengaruh dan mempengaruhi era Renaissance. Juga menurut William Lindell, seorang pengamat politik, mengatakan bahwasanya pemikiran Machiavelli ini meliputi beberapa hal, diantaranya Machiavelli mengkritisi kekuasaan dengan pendekatan realismenya dan memisahkan secara tegas mana yang ideal dan mana yang aktual. Jadi gagasan dari Machiavelli ini bukan gagasannya abstrak, jadi melihat realitas secara empiris, bukan normatif dan perspektif. Yang kedua, memaparkan ketegangan serius antara moralitas dan praktik politik. Maka menurut Russell dikatakan bahwasanya Machiavelli ini adalah sebuah sosok yang mampu untuk mengatakan kejujuran intelektual dalam ketidakjujuran politik. Yang kemudian, yang paling menonjol adalah framing realismenya, adalah upaya menemukan hukum kausalitas sebab akibat dengan memanfaatkan komparasi sejarah. Di sini kita bisa lihat bahwasanya tersirat bahwa Machiavelli ini memiliki sebuah gagasan yang sangat positif dan sangat memberikan enlightenment atau pencerahan. Tapi apakah demikian? Nah, ternyata pemikiran-pemikiran Machiavelli ini juga mengalami kontroversi. Seperti apa kontroversinya? Adapun kontroversi Machiavelli meliputi dalam karyanya The Prince ini sangat terkenal sekali, dikutip oleh beberapa penguasa dan sebagainya, bahwasanya a prince ought to choose the fox and the lion. If you want to be a leader, be a lion. But lion weakness, it cannot defend himself against tribes. Fox know tribes, but cannot defend himself against wolf. It is necessary to be a fox to discover the tribe, and lion to terrify the wolves. Those who really simply on the lion do not understand, must lead. Jadi secara garis besarnya adalah dalam politik itu, terutama dalam hal kekuasaan dan menjadi seorang pemimpin, pemimpin harus tahu bagaimana dia bisa menjadi seorang singa yang ditakuti, tapi juga secerdik fox atau rubah. Jadi di sini dia harus mempunyai taktik-taktik yang taktiknya itu tidak harus secara humanis, atau dia bisa menggunakan taktik yang slick atau licik. Kemudian dikatakan lagi masih dalam buku yang sama, bahwa membunuh sahabat perjuangan, mengkhianati teman-teman sendiri, tidak memiliki iman, tidak memiliki rasa kasih sayang, dan bahkan tidak memiliki agama, keseluruhan ini tidak bisa dianggap sebagai tindakan bermoral. Namun metode-metode ini tidak bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak bermoral. Namun metode-metode ini dapat memberikan kekuatan. Jadi maksudnya apa? Ketika kita tahu, meyakini bahwasanya membunuh sahabat perjuangan bukan hal yang baik, tapi bagi Machiavelli ini adalah hal yang boleh dan bisa dilakukan untuk apa? Untuk mempertahankan kekuatan. Kemudian dalam bukunya Discourse, yaitu Civic Virtue, the willingness to live, work, fight, and if necessary die for the Republic, applies to both citizens and leaders. Jadi intinya adalah kesediaan untuk hidup dan bekerja, berjuang jika perlu mati untuk republik. Jadi menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk sebuah republik. Kemudian dari pemikiran-pemikiran unik dari Machiavelli ini, kira-kira dari manakah latar belakang pemikiran ini muncul? Yang ternyata adalah yang pertama, karena dia hidup di Italia, dan ketika dia hidup, penuh banyak kekacauan dan perebutan kekuasaan, sehingga dalam misi membantu seorang penguasa yang bernama Cesare Borgia, barulah Machiavelli mulai merancang dan mempublikasi semua pemikirannya dalam bentuk surat seorang negarawan kepada pemimpin negara Italia tersebut. Kemudian, dari peran para filsuf pendahulu seperti Aristoteles
dan Cicero. Realisme yang dipikirkan oleh Aristoteles yaitu kekuasaan adalah negara yang absolut. Kemudian dikembangkan oleh Machiavelli, seharusnya negara mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri dengan cara yang dianggap paling tepat, sekalipun dengan caranya yang licik. Dengan demikian, kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintah dan segala perbuatan manusia. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Machiavelli dalam buku-bukunya, bahwasanya kekuasaan adalah hal yang mutlak dan absolut. Maka hal-hal yang dilakukan untuk mencapai kekuasaan, baik itu buruk atau tidak, bermanfaat atau tidak, adalah sebuah hal yang boleh dilakukan. Bahkan tadi dikatakan boleh membunuh. Kemudian, menurut Cicero, mengutamakan pentingnya dan kekuasaan dengan pribadi juga kepentingan pihak tertentu. Adopsi pemikiran dari Cicero ini juga hampir sama. Pribadi dan pihak-pihak tertentu lebih mengutamakan kepada kepentingan pribadi. Kemudian ternyata Machiavelli tidak hanya sebagai seorang pemikir, tapi juga terjun langsung kepada dunia politik. Secara garis besarnya, dia pernah menjadi seorang diplomat yang memiliki misi khusus dalam perpolitikan negara, sehingga misinya disebut juga misi diplomatik. Jabatan resmi Machiavelli ini melibatkannya dalam dua macam tugas. Tugas yang pertama ialah sebagai seorang kepala bagian administrasi wilayah Florence, dan yang kedua adalah sebagai seorang dari 6 pembantu sekretaris 1. Dari sekilas saja kita bisa lihat bahwasanya dia juga cukup berperan dalam dunia perpolitikan di wilayahnya pada saat itu. Hal inilah yang menjadikan pemikiran-pemikiran Machiavelli berujung pada pemikiran yang tadi dikatakan. Kemudian sampailah kita kepada kesimpulan dari pemikiran Machiavelli pada masa Renaissance adalah Machiavelli adalah pemikir berpengaruh pada masa Renaissance. Namun ternyata dia adalah politikus yang mengedepankan kekuasaan dan mengesampingkan moral dalam politik. Sebenarnya ada satu lagi yang paling fenomenal dari Machiavelli, tapi belum kami catat di PPT, yaitu pemikirannya ini juga diadopsi oleh Hitler, tapi belum kami cantumkan di PPT. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf, kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi stop screen-nya. Nggak bergerak tadi, ya. Silakan, Ustazah Inayah, mungkin nanti ada catatan dari yang disampaikan beliau. Sama Humairo ada juga ya? Keluar. Gimana, Ustaz? Ada? Screen-nya tadi nggak jalan, Ustaz, jadi kurang gitu. Ustazah Humairo, ada yang catatan dari antum? Ustazah Humairo ada nggak itu? Ustazah Humairo ada? Ustazah Aprilia? Hah? Ustazah. Ya, silakan. Apa catatan antum? Mungkin antum nggak perhatian ya? Karena sudah selesai. Ya Allah. Apa kira-kira catatan? Masih mencari jurnal, Ustaz. Hah? Yang buat tugas kemarin itu masih mencari jurnal yang buat diterbitkan. Cari jurnal, Sama mencari template-nya, Ustaz. Atau siapa yang memperhatikan tadi? Ada Mairo, ada Aprilia. Ada Aprilia? Halo, ada Aprilia. Ada Aprilia ada, ada Aprilia. Hadir, Ustaz. Oh, antum juga. Yang Ustazah Humairo nggak ada. Mau cuti, Ustaz. Mana Ustazah Humairo? Hadir, Ustaz. Ya, nggak ngikuti tadi. Ikut, Ustaz. Hah? Coba di seberangnya ini, Ustaz. Ya, apa catatan antum dari yang disampaikan? Mungkin ya
Yang disampaikan Ustazah Nada Silmi ya. Sudah Ustaz, dari semuanya disebut sama antum. Hah? Ya. Oh, belum. Berarti antum jangan-jangan nggak anu ya. Ustazah Silmi. Apa tadi anunya, judulnya? Machiavelli ya. Iya. Nah, Ustaz. Machiavelli, oke. Nah, setelah Ustazah siapa itu? Tadi Ustazah Aprilia ya, Ustazah Khafifah. Mana Ustazah Khafifah? Hadirin Ustaz. Ya, apa catatan antum? Ini Ustaz, mungkin nanti Ustazah Silmi bisa ditambah. Oh iya, sudah. Ustazah Nada untuk menambahkan kan tadi dengan tokoh Machiavelli bisa ditambah kenapa Machiavelli ini bisa mengeluarkan pemikiran tentang politik apa Fox tadi ya? Yang itu karena kan untuk menemukan hasil pemikiran tersebut pasti ada sejarahnya gitu Ustaz. Oke. Sejarah sampai bisa menimbulkan bagaimana pemikiran tersebut bisa tercetuskan dalam pikirannya dia. Ya. Ustazah Mafaza, coba. Ustazah Mafaza. Ganti saya. Selama ini kan saya. Tiba-tiba tak balik. Hadir Ustaz. Iya, silakan. Ustazah Mafaza gimana catatannya? Ini Ustaz, sama dengan Ana tadi Ustaz. Jadi di awal kan apa namanya, kalau Ustazah Nada ini hampir sama kayak Ana tadi, di awal itu langsung menjabarkan ke judul-judulnya, jadi tidak merujuk pada buku seperti itu. Betul. Itu yang saya maksud. Nggak usah ditambah yang lain tadi, Ustazah Khafifah. Ya. Terus yang lain apa, Ustazah? Dulu catatan antum yang lain. Ya itu Ustaz. Jadi tadi di penjabarannya lebih pada isinya, tapi tidak tahu merujuknya kemana seperti itu. Ya. Itu yang penting Ustazah. Sekali lagi ya, studi kita adalah pemikiran Islam. Lebih spesifik lagi adalah tentang filsafat politik. Ya. Filsafat politik itu berarti rujukannya kepada apa ya, karya-karya tulis beliau. Sebenarnya sudah bagus tadi Ustazah Nada ya, misalnya tentang buku yang terakhir yang dia sebut itu bagus. Mending dikupas habis saja buku itu, terus ditambah jurnal-jurnal yang bicara tentang Machiavelli, gitu ya Ustazah Nada ya. Itu bagus. Memang bukunya kan dari itu. Bukunya siapa namanya, Machiavelli yang akhirnya diterjemahkan segala cara ya, politik menghalalkan segala cara, itu kan dari buku itu. Coba itu diperkaya, dikritisi, dipertajam dengan jurnal-jurnal yang lain tadi, itu saja ada ya. Gitu. Makanya apa namanya, apalagi itu punya kemampuan juga kan untuk mengakses dari segi bahasanya juga bagus ya. Itu coba malah antum masuknya di situ aja. Dari buku itu terus diperkaya dengan jurnal-jurnal. Kemudian yang kedua, apa yang menarik dari beliau? Antum mengangkat kembali pemikiran Machiavelli itu, apa yang menarik dari dari pemikiran beliau, baik dalam konteks kajian teoritis ya, maupun dalam konteks fenomenologi politik. Ya. Ini sebenarnya antum bagus ya. Ini dari bukunya apa dari mana nih Ustazah? Yang mana Ustaz? Ini loh, konteks zaman dan lain. Dari buku Filsafat Politik Machiavelli. Oh betul. Ya,
Buku lain selain buku ini. Bukan selain Kalau ini. itu Ini kan sama ya. Niccolo Machiavelli ini sama nggak ini? The Prince beda ya. Berarti ada dua. Ini bagus ini. Kelihatan ya di situ. Itu mulai dari. Terus yang kedua itu maksudnya itu di situ. Yang saya maksud fokusnya apa? Apa yang menarik dari pemikiran Machiavelli sehingga perlu angkat kembali? Apakah memang ada indikasi ke situ ya fenomena politik? Yang penting berkuasa ya, terus perlu diatur-atur hukumnya ya, konstitusi ditubruk dan sebagainya itu diangkat. Ya. Tapi tetap ya alur pemikirannya, alur pembahasannya itu cukup jelas. Dari karya-karya dulu, baru kemudian gagasannya, terus fokusnya di apa? Lah pembahasannya itu bisa dengan pendekatan diskursus antar tokoh, ya, Machiavelli dengan apa itu silakan. Atau yang kedua adalah lebih kepada catatan kritis tentang fenomena politik dihubungkan dengan pemikiran Machiavelli itu. Atau dalam istilah apa ya, tadi misalnya, lo mau studi tentang penyebaran pemikiran politik itu menyebar, itu kan berarti kan ingin melihat dari konteks kekiniannya itu di situ. Sehingga karena nggak kita bicara Machiavelli dari dulu dari sampai sekarang itu gitu-gitu saja. Meskipun sebagian kita belum memahami secara komprehensif ya dari Machiavelli itu, tetapi sekali lagi ini ketika kita ingin mengangkat itu dalam apa yang manfaatnya yang kita dapatkan, sisi teorinya atau sisi praktisnya kayak apa dan sebagainya. Gitu ya, Ustazah. Nah, Ustadz boleh bertanya? Silakan. Jadi alasan saya mengambil itu karena pertama saya tertarik dengan Renaissance. Yang pertama kan terjadi di Italia. Ternyata tokoh Italia itu ada Niccolo Machiavelli, dan ternyata beliau sesuatu berpengaruh di bidang politik. Awalnya saya bertanya-tanya gitu, penasaran. Apakah Renaissance ini secara garis pondasinya itu karena politik, dan apakah politiknya Machiavelli? Ternyata Machiavelli berpengaruh tapi tidak menjadi pondasi dasar yang menjadi Renaissance berpengaruh gitu, Ustaz. Ya. Jadi awalnya saya bingung sistematika pembahasan ini saya harus bagaimana ketika mengaitkan Niccolo Machiavelli ini berpengaruh di Renaissance. Ya. Jadi bagaimana sih? Iya, makanya bisa misalnya menimbang pemikiran Machiavelli dalam perspektif dalam perspektif Renaissance tadi ya, Renaissance tadi ya. Atau misalnya pemikiran Machiavelli dalam konteks perkembangan politik di Italia kekinian misalnya, itu juga menarik loh. Misalnya. Nah, di Indonesia nggak tahu ya, atau mungkin misalnya tentang memahami kondisi politik Indonesia dalam perspektif Machiavelli misalnya, itu juga bisa diinikan. Itu ya, Saudara. Sambil dibaca-baca ya, itu cara membantu, cara kita lihat itu misalnya coba di browsing artikel-artikel itu. Makanya saya pengen antum selain buku tadi, jurnal-jurnal yang membahas Machiavelli itu bisa untuk dijadikan sebagai standar. Oh, judulnya begini yang benar. Barangnya lama tapi dikemas. Itu kan orang menulis kan begitu kan. Misalnya kita baca Ibnu Khaldun. Bukunya Ibnu Khaldun sejak dulu sampai sekarang, apalagi beliau sudah meninggal, nggak ada yang baru ya begitu. Hanya kenapa kita bahas? Oh, ada kejadian-kejadian yang memang relevan dikaitkan dengan bukunya Ibnu Khaldun. Itu loh yang menjadi sesuatunya itu di situ. Sama juga ketika kita membaca karya-karya Machiavelli itu dipelajari betul ya, saya katakan ya akan tetap begitu dari dulu sampai sekarang pemikiran Machiavelli karena sudah meninggal beliau kan. Tapi kenapa kita angkat? Itulah konteks. Oh, ada orang yang menggugat misalnya, ilmuwan yang sama-sama legendaris misalnya menggugat itu.
Hanya dalam diskusi itu kurang clear. Lah itu posisi antum masuk di situ. Itu bisa kalau dalam konteks diskursus tadi ya. Diskursus itu antara maksud value dengan filosof yang baik. Atau yang kedua misalnya, kok begitu ini berangkat dari fenomena politik, kok begitu susahnya ya politik yang berperadaban, politik yang ini. Kecenderungannya itu semau-maunya. Itu kan fenomena politik. Apa sih yang konteksnya Mas Survey pada masa itu dengan konteks sekarang itu apa mungkin ada relevansinya misalnya? Kok susah? Apakah kondisi politik hari ini sama dengan konteksnya Max Survey pada masa itu? Itu bisa ini loh, yang saya maksud analisis kritis itu seperti apa yang sama? Kok Machiavelli itu dulu begitu pikirannya, kondisinya ini kok kayak yang digambarkan Machiavelli pada tahun sekian ratus atau sekian puluh tahun yang lalu. Apa memang ini ya kondisinya sama? Itu sebagai soal ilmuwan itu begitu. Nanti mundur secara politik kita itu. Machiavelli tahun berapa saja? 1500-an. Ya, berarti kan kayak zaman 2023 ini politiknya itu kayak Machiavelli pada tahun 1500. Mungkin teknologinya maju, ini politiknya masih primitif. Itu kan hipotesa-hipotesa itu yang perlu kita kritis. Gitu ya, Sada. Ada. Berarti ketika kajiannya Machiavelli dihubungkan dengan Renaissance itu masih luas Ustaz ya, belum mengkerucut. Iya, malah nanti kok apa ya posisinya? Malah itu aja loh Ustaz, dihubungkan dengan kondisi sekarang. Karena itu nanti ketika Anda bicara tentang masalah Renaissance itu juga ini kan apa namanya? Tema yang berbeda kan. Sekalipun termasuk di dalam masa pencerahan ya itu muncul si Machiavelli ini kan, itu kan termasuk lahirnya paham-paham liberal di Barat itu kan diantaranya termasuk demokratisasi itu kan konvensi dari masa pencerahan itu mulai berakhirnya hegemoni agama terhadap ilmuwan itu kan itu masa pencerahan. Apakah Machiavelli dimasukkan di situ? Tapi teman-teman coba penting memang dibahas di situ ya. Itu kan analisa konteks ya. Posisi seberapa besar kontribusi Machiavelli dalam melahirkan masa pencerahan itu kan juga bisa. Berarti kan nanti akan bicara tokoh-tokoh lain. Hanya nanti judulnya berubah. Yang menjadi problem malah untuk bicara masa pencerahan, tapi tidak bicara tentang Machiavelli. Sudah lagi tidak bicara tentang filsafat politik, tapi bicara tentang apa? Tentang sistem politik. Bukan filsafat politik, tapi karena bicara tentang sistem politik pada masa pencerahan misalnya itu menjadi berubah. Makanya kita ingin fokusnya di Machiavelli-nya itu. Itu saja. Ada yang lain yang bisa yang ingin menyampaikan? Tolong ya, untuk ini tetap saya minta perbaikan-perbaikan. Revisi, ditulis ya, revisi